Langsung kesurupan. Jadi itu generalisasi dan manusiawi berarti. Iya, manusiawi. Kesurupan. Kata siapa itu? Energi. Disedikinin dulu. Sampai putih matanya. Enggak nih, cincinnya ini loh, pemberi energi nih. Ada nih. Pemberi energi dia. Jimat energi. Sekuat batu bata tulang gue langsung. Coba bener-bener pukul deng gitu aja udah. Enggak, by the way, ini pecahannya agak tapi takut pecahannya gimana. Oh, gitu. Gitu ya? Gue gini dulu deh, gue di sini Pat. Oh ini gue pasangin pagar goib dulu. Pagar Ini gue. pagar gue. You till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short haul, you know I'm always down and ready to ride. Oke, sekarang kita kedatangan pesulap merah, a.k.a. Marcel. Jadi di sini kita tidak mendukung Hatersnya satu dukun. warna partai ya. Bukan urusan. Ya, lu bukan wakil dari Bukan ya. Bukan buzzer 03 kemarin. Bukan. Jadi kita mau ngebahas yang lagi banyak Wah. di Indonesia terjadi. Wah. Perdukunan, Yang menjadi pertanyaan banyak orang. persantetan, Wah, iya. perhororan, Perpeletan. Pesugihan. pesugihan. Iya. Karena kenapa ya? Kayak gue ngeliat tuh kayak Indonesia tuh dari zaman sebelum kemerdekaan aja kok kayaknya udah kental banget gitu loh. Iya, benar. Dengan kayak gitu-gituan Dengan ya kan. hal-hal mistis. Iya, benar. Apalagi kita kan kemarin-kemarin kita suka ngobrol kayak gini kan, kayak ngomong soal anak muda yang mereka lagi berusaha, Iya, pengen betul. sukses tuh, pengen cepet kaya, Nah, ya kan, carinya pesugihan. Ya, gue nggak tahu sih, alhamdulillah teman gue nggak ada yang pesugihan ya. Tapi kok kita lihat cerita-cerita di berita gitu kan, ada Iya. yang mau gandain uang, terus datang ke kayak ke kuburan minta Iya, apa, minta apa, mintanya ke Maksudnya, kuburan. Dan itu jujur kita bertiga satu kesimpulannya adalah itu edukasi, ya kan, level edukasi. Tapi toh walaupun ya mungkin kita bertiga sekolahnya lumayan lah ya, nggak bego-bego amat lah ya. Kadang-kadang kita juga masih kayak aduh, ini pamali nih atau percaya apa, nggak percaya masih tuh ada ada, pasti. masih ada tuh Keraguan percaya tuh gitu. masih ada. Terus ngelewatin pohon beringin masih takut. Iya. Masih misi ya. Jujur itu dulu begitu gue sebelum Iya kan? nonton channel YouTube-nya Bang Marcel. Oh iya. Oh masih kayak gitu. Pernah Dulu Oh. sebelum akhirnya yakin banget lah. Iya. Iya, terus gila gue dulu paling yang dulu kan banyak banget channel misteri ya. Iya, betul. Banyak. Tayangan misteri kan. Goib Karena terus paling yang- laku. Paling Paling laku. laku, Ratingnya Kita paling nggak tinggi. tahu. Iya sih. Dan gue tahu lagi PH-nya siapa. Jadi gue tahu cara-cara nyari mereka talentnya gimana. Padahal Oh, ya? nggak bisa apa-apa, tapi dibuatnya seolah-olah ahli apa gitu. Oh. Terus abis itu yang ya ada gue dulu ngeliat pertama kali ngeliat jenglot, gila sih, serem banget. Gue di Pasar Baru gue lihat tuh dulu Pasar dipamerin, Baru. di pameran, Oh, iya. pameran Di jenglot, pameran. di Pameran pameran gue datang. Terus oh iya dulu di mall apa gitu, anaknya Genderuwo. Oh iya betul. Tebo, Bener. gue namanya Tebo. Tebo. Tebo atau Tibo ya? Tebo. Gue nggak serius. Tebo. Anaknya genderuwo tuh. Iya, katanya dia. Jadi gue nggak tahu. Terus ya. kalau misalnya dulu kalau kecil kalau keluar sore-sore nanti dibawa wewe gombel. Oh iya. Iya. Bawa wewe gombel. Takut Tapi diculik katanya. sebelum itu gue tuh penasaran banget. Kenapa sih hal pertama yang ngebuat lu ngelakuin ini gitu? Iya. Oh, sebenarnya tujuan gue cukup egois, karena gue mencari orang dalam di surga nanti. Asik. Sumpah, iya. Cari Makanya ordal. iya, ordal di surga. Jadi gue berharap ada dari penonton gue yang kan subscriber 3,7 juta itu. Dari penonton gue itu, gue berharap ada satu orang yang yang gak ada yang masuk surga sama sekali gitu. Nah, ada yang masuk surga satu aja atau dua, seenggaknya ngingetin kalau misalkan di surga nggak ada pesulap merah, ada yang ngingetin ke Allah gitu. Ya Allah, nih dulu ada anak muda yang ngebongkarin dukun biar lebih berharapnya ke Allah aja gitu. Supaya nggak syirik. Iya, biar nggak syirik. Nah, semoga kalau nggak ada gue di surga bisa dipindahin Iya. gitu. Karena emang ada Jadi hadisnya nyari tuh ya, orang ada hadisnya ya, apa yang orang yang nggak ada di surga, penghuni surga bisa Iya, ngambil. betul. Yang sering dibilangin sama Ical. Iya. Tenang Jal, kita nggak bakal lupa apa. Iya, tenang Tenang bos. Tolong ya. Tenang bos, aman. Nama lu Kayak Cat. lu masuk surga aja sih. Amin. Amin. Kita berharap Iya, boleh dong. pokoknya salah satu di antara kita ya, semoga Harus ingat lah, harus saling ingat lah. Saling Tapi ingat. selama lu ngelakuin ini banyak kejadian ini nggak kayak lu Diancem paling. Diancem doang kan? Diancem dari tahun 2016, diancem kan 2016 pesulap merah muncul itu
Dulu bongkar-bongkar trik, bongkar dukun itu 2018. Di 2018 itu bongkar Bulu Perindu. Nah, itu dukun mulai kayak, ini orang anak kecil siapa lagi nih gitu. Berani-beraninya bongkar Bulu Perindu. Bulu Perindu yang pelet, yang buat pelet tau nggak? Oh iya. Yang kayak bulu, kalau kena air dia bergerak. Terus kalau ada dua dia kayak ngelilit gitu. Wah, Nah, gua nonton tuh. itu Tolong dicari tuh, Cup, Lu tahu? Setahun ada Greg videonya. pernah melet. Iya benar. Gua nonton banyak banget. Gua nontonin Iya, satu. Bulu Perindu itu sebenarnya rumput bujang. Rumput Rumput bujang yang kalau kena air, dia karena kering dia nyerap air, ngelilit. Tapi dukun-dukun bilangnya itu karena ada kodamnya, ada jinnya, ada isinya. Nah kalau itu dikantongin di dompet, nanti cewek-cewek semua pasti langsung tertarik. Wih deh. Kalau ada begitu, kalau memang pelet itu ada ya, ilmu yang seperti itu ada, seharusnya ada pemulung cowok yang punya pacar artis cewek. Bener. Setuju banget gua. Iya kan? Bener. Ya ngapain dia jadi pemulung aja? Ngapain Iya. jadi pemulung? Udah, Iya. oncang-oncang kaki aja si ceweknya yang kerja gitu kan. Bener. Setuju Ngapain- banget gua. Tapi faktanya kan nggak pernah ada nyampe sekarang. Gitu. Tapi kayak lu pasti banyak banget nerima ancaman segala macam. Banyak banget. Kayak lu gue santet lu segala Iya. macam. Dari ya itu 2018 kan pas gue bongkar itu langsung banyak yang kayak wah nih orang nih kalau belum kena santet belum tahu aja gitu. Nanti kena santet nangis. Nah, gue selalu jawab gini. Kalau emang santet itu beneran ada yang pakai metode gue, santet gue dong, cita-cita gue banget nih di santet gue gituin. Gue ejek malah. Emang cita-cita gue banget tuh diguna-guna gitu. Terus ada lagi yang pas gue nge-live gitu, host, gue lagi nge-host di kontrak sama salah satu aplikasi, ada dukun tuh. Kan semua dukun yang ngebelain dukun pada gue balas-balasin, pada yang ngechat. Ada yang bilang, lu kalau nggak percaya di wilayah gue nih, ada yang bilang ngirimin paku ke perut. Lihat aja 1 minggu. Wih. Gue bilang ya udah jangan lupa palunya sekalian. Gitu. Kan paku doang nggak guna ya? Iya. Sekalian palunya. Bener, ngapain? Lagi pula aneh banget. Kenapa dari dulu yang dikirimin paku, silet, jarum, Nggak ada yang lain. nggak ada yang lain gitu, kelereng gitu ya. misalkan. Kelereng. Setuju gua. Tutup botol misalnya. Kenapa benda kecilnya selalu paku, jarum gitu? Karena ya memang mitosnya seperti itu yang dibangun. Padahal di zaman Rasul atau di zaman Nabi nggak pernah ada tuh pengiriman benda masuk ke dalam badan iya. Itu isu. Dan itu isu muncul semenjak adanya gangguan psikologis yang disebut pika, tahu nggak? Apa tuh? Ada gangguan psikologis pika, gangguan makan sebenarnya. Pika itu adalah gangguan makan di mana seseorang ini stress release-nya ketika dia stres, ketertekan, dia akan memakan benda-benda kecil di sekelilingnya. Lalu Oh iya betul. iya, Ada tuh ya? Iya, akibat hal tersebutlah banyak rongsen-rongsen di Google kalau dicari. Iya. Itu ada benda di banyak di perut. Ada 40 benda di Indonesia tuh ada tuh. Kejadian 40 benda kecil, ada uang logam, ada tutup botol. Awalnya nggak tahu nih ini kenapa kok bisa ada benda kecil. Nah, pas diselidiki ternyata di gangguan makan itu. Disorder ya. Jadi dan itu tahu nggak, nyadar nggak? Pika itu dialami sama kita semua loh. Di ketika kecil, di umur-umur 1 sampai 5 tahun. Kita makanya dilarang orang tua masukin benda ke dalam mulut. Iya. Nah, iya kita mau masukin benda ke dalam mulut, makanya itu jangan dibiarin ketika ada anak kecil kayak gitu. Kalau dibiarin dan berpikiran, nanti kalau gede juga tahu sendiri itu bukan makanan. Enggak kayak gitu. Makin gede dia akan terbiasa. Stress release-nya bakal makanin benda-benda kecil. Dan kejadian terbesarnya pika itu ada di India. Ada 40 pisau rumput di perutnya. Wah, pisau rumput segini. Gede, ditelan gede, aja gede, gitu? ditelan, iya. Pisau rumput. Nah, pisau rumput itu awalnya kayak ngapain dia nelen gitu. Pas di-press, di-push sama psikologi, psikiater, mereka bilangnya gini, saya suka rasa besi dan rasa darah dalam waktu yang bersamaan ketika dia lagi stres. Wah. Jadi ketika dia nelen itu, ada 2 hal yang dia nikmati. Kalau kita kan stress release, kopi ya. Kopi atau apa gitu, minum-minuman manis. Nah, mereka-mereka ini, iya rokok, vape, dan semacamnya. Nah, sedangkan mereka-mereka ini yang punya gangguan, makan benda-benda kecil di sekitarnya. Gitu. Jadi sampai saat ini ilmu yang ngirim benda belum terbukti. Belum terbukti. Kalau yang orang apa kayak debus-debus gitu, Debus itu aslinya pertunjukan. oke. Iya, itu udah juga saya bongkar detail semua rahasia kebal-kebalan di channel saya tuh dari mulai kebal silet, itu beda-beda teknik, Bang. Kebal silet, kebal golok, kebal pisau, kebal jarum, semuanya beda teknik. Mental-mentalin orang. Mental-mentalin orang itu malah dungu. Itu dungu, orang dungu itu. Nggak ada orang mental-mentalin orang bukan trik lagi tuh, emang orang-orang dungu aja yang percaya. Iya. Mereka nyebutnya soalnya gini. Mereka nyebutnya melesetin istilah laduni.
yang anti tonjok Iya, gitu. pernah dengar Iya kan? namanya laduni. Mereka katanya itu ilmu laduni, tenaga dalam. Wah, itu bukan tenaga dalam, tapi tenaga orang dalam. Dia harus bayar orang dulu tuh buat pura-pura begini dulu. Nah, mereka ngakunya adalah dapat dari mimpi ilmunya. Makanya mereka sering banget mencatut Sunan Kalijaga. Padahal kalau kita cari tahu di riwayatnya Sunan Kalijaga, nggak pernah semasa hidupnya ngajarin ilmu anti tonjok gitu, mental-mentalan. Nah, terus ketika kita sodorin fakta kayak gitu, mereka akan jawab, enggak, ini gue dapetin ketika gue mimpi ketemu Sunan Kalijaga. Di mimpi gue. Terus gue diisiin ilmu gitu. Nah ini namanya orang dungu gitu. Emang masa iya kita harus percaya sama mimpi dia gitu? Terus kalau dia mimpi basah kita harus percaya juga gitu. Itu tenaga dalam juga. Kan aneh ya. Iya. Terus kalau mimpi basah ketemu Miyabi gitu, kita harus percaya gitu. Wah, ketemu Miyabi kan aneh. Makanya orang-orang dungu. Menarik. Jadi ya menarik bukan trik. Kalau yang tenaga dalam kayak gitu mah itu dungu banget. Tapi ada nggak yang masih belum bisa lu pecahkan triknya? banget. Ya, atau semuanya udah satu Atau semuanya Indonesia. Semua hal. Pokoknya kalau misalkan dukun mempraktekkan hal baru, asal ada videonya, gue ngeliat, gue bisa bongkar rahasianya. Jadi makanya dukun-dukun sekarang jual jimat cuma bilang, jimat ini ada isinya, nggak berani nunjukin keajaiban apapun. Karena ada gue nih takutnya nunjukin keajaiban, gue bongkar langsung. Jadi mereka cuma nyebarin kepercayaan aja. Makanya yang percaya dengan kata-kata dukun kayak gitu, ya halu banget. Iya. Dan mirisnya di Indonesia ini gue mau menegur keras juga nih sama orang-orang di luar sana banyak. Lagi laku soalnya. Cerita dulunya, pernah denger gak? Dulunya saya dukun santet. Dulunya saya dukun AIUEO. Dulunya gini ada salah satu. Gue baru nonton lagi. Iya, gue nonton lagi. Ada kan? Terus. Nah itu cerita-cerita dongeng yang kayak gitu lagi banyak laku di masyarakat. Iya. Coba buktiin. Misalkan dia dulunya saya dukun santet, dulunya saya ngebunuh orang. Santet gue dong sekarang. Pas kita minta kayak gitu, dia bilangnya, oh sekarang udah tobat. Sekarang udah nggak ada. Iya, gue juga bisa gitu bang. Dulunya gue bisa terbang bang. Sekarang udah tobat kayak gitu. Udah tobat. Udah membumi aja. Kok kenapa gue banyak dengar cerita kayak gini? Kayak dulu santet itu dipakai sama kerajaan Majapahit buat ngirim surat gitu. Jadi kalau misalnya lu nggak percaya, ya lu lihat aja tuh dulu kerajaan Majapahit bisa kayak gitu. Ya enggak, pakai orang itu bang ngirim. Makanya kan. Enggak. Jadi santet itu beda-beda metode nih, beda-beda wilayah, beda-beda metode. Kayak contohnya di Jawa. Jawa, kebetulan gue orang Jawa. Di Jawa itu ada kepercayaan kan membunuh tanpa menyentuh, pernah dengar kan? Iya. Nah. Membunuh tanpa menyentuh bukan pakai goib maksudnya, tapi pakai orang bayaran untuk meracun. Gitu. Itu kan nggak nyentuh. Gue ngeracun, lu mati nggak nyentuh. Nah itu gue tahu bahkan racunnya apa, tapi gue nggak pernah bisa share di manapun. Karena gue khawatir di inbox gue aja banyak. Bang, gue pengen ngeracunin, gue pengen nyantet mantan gue. nggak bener. Bang, gue pengen nyantet bokap gue nih, dia gue minta duit susah. Nah, kalau gue bongkar racunnya apa, bahaya. banyak banget yang orang tahu. yang meninggal nanti. Dan tanpa penyakit. Nah itu, Dan nggak bisa dilacak. nggak bisa dilacak. Dan ini available mudah Tiba-tiba sekali. serangan jantung gitu. Enggak, Mati. jadi kalau yang metode Jawa nggak langsung meninggal. Dia tersiksa dulu. Sakit. Jadi muntah darah, BAB darah, itu ciri-cirinya. muntah Kencing ber. darah. Jadi makanya sampai kayak, oh ini Iya. ini karena berdarah-darah Iya. keluar gitu, oh ini Santet nih gitu. Pas ke dokter sehat-sehat aja pencernaannya. Oh, sering tuh. Nah, itu. Tapi gampang belinya atau harus ada resep Bu, dokter? nggak perlu beli beli racunnya. racun, nggak beli, bikin. Orang dari benda kok. Segampang benda itu seharian. bikinnya Iya. dari barang-barang supermarket. Segampang itu, iya. Segampang itu. Di rumah, bukan di supermarket. Di setiap rumah kita ada bendanya. Kalau gue bongkar. Penasaran. Nanti di off cam gue kasih tahu lah. Oke. Gila juga ya. Nah itu nggak ada taunya. metode, terus ada metode Kalimantan juga beda Iya. racunnya. Ada metode Aceh. Jadi orang-orang dulu tuh cara ngebunuh orang musuhnya pakai racun kebanyakan. Dan ada yang dari hewan, ada yang dari tumbuhan, dari bambu. Ada salah satu bagiannya yang bahaya kalau masuk ke dalam tubuh. Iya, gitu. iya, make sense. Nah, itu racun. Iya. Terus ada lagi santet tuh ada dua metode. Yang kedua adalah metode teror. Ini yang paling banyak karena paling murah di perdukunan. Gitu, dan efeknya tuh ngebuat orang parno, iya, paranoid. Pernah tahu nggak, denger nggak kayak gue baru buka toko tapi di depan toko gue ada yang naruhin rambut. Iya, dan itu banyak yang kena tuh. Iya, di rumah gue ada yang, iya benar, banyak Bahkan yang kena. apa tali pocong ya? Tali pocong, ada yang naruhin jenggot. Tujuannya apa tuh? Tujuannya teror. Nakut-nakutin. Sebenarnya nakut-nakutin. Dan kalau kita nggak percaya, ya bodo amat. Udah kita beresin aja. Kalau gua nih, kalau
rumah gua atau toko gua ditaruhin kayak gituan, gua tulisin kurang banyak rambutnya. Jembutin sekalian Pak. Gitu. Iya. Guntingnya sekalian gitu. Temen gue pernah tiba-tiba di bawahnya ada jenglot. Iya, Tiba-tiba benar, ini jenglot. ketakutan. Dia ketakutan banget lah. Jadi Iya. kalau jenglot itu boneka. Jenglot action figure. Action Sebelum figure. adanya kartun. Nah, di zaman dulu. Di zaman dulu faktanya gitu beneran. Iya. Sebelum adanya kayak karya seni dia. Karya seni yang diperjualbelikan. Makanya jenglot ada yang atasnya manusia, bawahnya kuda, ada yang atasnya ular. manusia ular, Iya. ada yang bawahnya ikan gitu. Jadi memang itu action figure pajangan. Dan memang bagi penyuka horor-hororan tentunya. Iya. Gitu. Tapi zaman sekarang dipelesetin itu adalah benda mistis lah, harus Ditetesin bertapa, darah, ditetesin darah. mimpi, bohong lah itu ya. Iya, sebenarnya enggak. Yang ditetesin darah itu dibuat memang pada saat action figure itu dibuat, mitosnya. Jadi itu benda apa ya, bahan aslinya itu terbuat dari kelelawar. Oh emang berarti awalnya emang makhluk hidup. Iya, Tapi makhluk dibikin hidup. kayak gitu. Dikeringin Terus kali ya. iya dikeringin, Makanya mukanya agak serem diawetin. gitu ya. Iya benar, diawetin. Terus kan kalau kelelawar jarinya udah 5 tuh. Panjang. Iya, nah tapi kuku-kukunya itu diambil dari kuku ayam. Diamblas. Oh iya, pantesan. Tek. Terus giginya juga itu taringnya sebenarnya bukan taring tapi kuku, Kuku ayam, tuh. pantesan kayak kuku ayam. Iya, benar Jadi memang karya seni. Kalau rambut diambil dari salon, iya, ditempelin. Nah, terus kenapa kok muncul mitos makan darah? Ditetesin darah karena ya kelelawar itu makan darah hewan. Kan ada dua kan, kelelawar sama kalong. Iya, Ya kan? iya. Kalau kalong itu makan buah, kelelawar makan darah hewan. Iya. Kalau Nah. kampret apa ya? Iya. Iya. Itu mah yang anak-anak bocah-bocah Twitter kampret. Nah, lu sebagai yang pernah ngikutin bela diri kayak gitu. Kalau dari view lu tuh gimana tuh? Nah, iya coba. Gimana ya? Dia ini Pernah diajarin hal-hal yang semacam kayak gitu gak? Coba kasih tahu dulu, lu pernah ngapain aja? Oke. Lu bisa melakukan apa aja? jadi biar nanti coba dibongkar. Oh iya, kira-kira boleh. apa. Benar, boleh. Alhamdulillah istri saya 1, jadi artinya saya nggak bisa pelet ya. Itu udah pasti. Kalau saya bisa pelet, istri saya 10. Iya. Ya kan itu 1. Nggak, jadi gini, kalau saya nggak tahu ya, maksudnya jadi aku jadi formal, jadi saya. Jadi saya. Udah agak serius banget. Jadi serius. Serius bener Ya, ya. makanya Kak, gua itu udah lebih dari 10 tahun tuh latihan pencaksilat. Pencaksilat. Kebetulan perguruan pencaksilat gua itu memang kita anti justru. Yang Iya betul. Ada justru betul, kita betul. Yang kalau kamehameha gitu. kayak kamehameha justru senior gue yang zaman dulu gitu ya. Iya. Nyari tuh yang perguruan yang kamehameha ditantangin dan nggak ada yang bisa kamehamehain mereka gitu. Jadi itu tidak terbukti. Jadi cuma satu hal yang gue percaya ya sampai sekarang dengan gue belajar itu, bahwa ternyata manusia itu sebetulnya memiliki kemampuan di luar dari yang kita perkirakan. Iya betul. Ya Itu kan? yang disebut tenaga dalam aslinya. Iya gitu. Iya. Jadi ada orang bilang santet. Wah, gue bisa bunuh dari jauh misalkan ya kan. Ada juga pelet apa segala macam. Tapi sebetulnya walaupun banyak hal yang itu jadinya tipu-tipu, tapi selama gue belajar pencaksilat, gue jadi mengetahui ternyata manusia itu memiliki kelebihan sebetulnya. Tapi itu bukan terpendam. Maksudnya kita harus latih biar itu ada gitu. Dan itu tenaga itu paling simpel gini. Contoh, karena ada cerita nih. Misalkan lu rumah lo kebakaran, ya kan? Lu rumah lo kebakaran. Oh, iya. Lu panik kan karena saking rumah lo kebakaran. Lu berani tuh masuk ke dalam ngambil keluarga lo atau bini Dan lo, kuat, ya kan? ngangkatnya Tiba-tiba mendadak lo ngangkat kuat. Iya. Adrenalin. Atau tiba-tiba lu karena lu di Uber orang gitu ya, lu tiba-tiba lompatin pagar tinggi. Iya. Jadi dan itu adalah hal-hal yang sebetulnya kalau kita nggak ada di dalam kondisi seperti itu nggak bisa kita lakuin. Gitu. Tapi pada saat kita di kondisi terpaksa, di kondisi panik, di kondisi tertentu itu kita bisa lakuin. Jadi sebetulnya memang manusia itu memiliki kelebihan atau kita tuh bisa melatih diri kita untuk memiliki kelebihan yang dimana itu agak di luar nalar. Kita breakdown juga penjelasan, apalagi kan pencaksilat dibanding sama jujitsu, dibanding karate, taekwondo gitu udah agak istilahnya kesannya kayak kurang modern gitu kan. Ya akhirnya kita breakdown, kita kasih tahu bahwa ada penjelasan yang cukup rasional gitu ya mengenai itu. Contoh kayak misalkan teorinya kayak misalkan gue bisa matain besi atau gue matain beton atau apa gitu. Atau paling gampang tuh kayak manusia tuh kadang-kadang dia muncul firasat jelek. Iya kan? Firasat apa yang ternyata benar atau apa gitu. Karena ternyata manusia itu selain
logika, pikiran dan akal, kita punya namanya hati, Iya, insting, iya, insting. hati, insting. Dan sebetulnya insting itu yang dilatih sampai akhirnya kita bisa. Tapi ya kalau itu digunakan untuk pertunjukan aja nggak ada yang masalah. Kan yang diajarin toh teknik bela dirinya kan, bukan ilmu-ilmu seperti itu. Itu biasanya digunakan untuk pertunjukan aja, gitu. Jadi kalau tenaga dalam yang tadi dibilang, yang pernapasan dan semacamnya itu betul. Karena ketika kita lari biasa, mungkin kita 1 kilometer capek. Tapi kalau dikejar singa, kan mau jauh juga. Sampai mampus kita lari. Sampai mati kita lari. Ketahuan lagi jalan sama cewek lain, larinya Gila. Itu kita bisa ilmu menghilang tuh. Cedes. Hilang. Ini bini gue liat kayak bini gue. Iya. Nah, terus kalau intuisi betul, intuisi itu sebenarnya yang disebut indigo itu adalah orang yang memiliki intuisi kuat. Besar. Bukan orang yang bisa melihat hal goib. Betul. Orang yang bisa melihat hal goib, makanya gue sebut indicrot. Indicrot. Karena mereka asal cerot doang gitu loh, tanpa bisa mempertanggungjawabkan. Iya kan? Mereka cuma bisa ngomong doang, kayak di sini ada ini, di sini ada ini. Buktinya mana? Karena pernah nih, adalah buat temen gue yang ustadz juga, Iya, dia iya, ngetes nih, ada 2 indigo. 2 indigo, dites di rumah yang horor. Yang dilihat di sini apa? Hantunya ini kakek-kakek nih gitu. Iya. Indigo satu lagi ngelihat, wah di sini hantunya wanita, ini di hari yang berbeda. Nah terus akhirnya diklarifikasi, kenapa kok bisa beda sama indigo yang satu lagi gitu? Iya. Tahu nggak alasan para indicrot ini berkata gini, berkata jadi indigo itu punya batasan penglihatan. Jadi ada yang bisa ngelihat dalam layer 1 hantunya ini, ada yang hal goib gelombang yang kedua gitu. Sesuai Jadi frekuensi. sesuai frekuensi, Pinter alasannya juga gitu. alasannya. Padahal ya itu mah sebenarnya sesuai halusinasi masing-masing. Betul. Sesimpel itu. Jadi nggak ada yang bisa beneran bisa lihat gini indigo. Nggak ada, karena itu kepercayaan Islam juga kan, kita nggak boleh meyakini ada, bahkan sekelas ustadz atau kiai pun, atau yang ahli agama pun, kalau ada yang ngaku-ngaku bisa ngelihat, kalau itu Imam Syafi'i yang berkata kayak gitu loh. Bagi siapapun yang di dalam Islam ya, mau dia ustadz, kiai atau siapapun itu, yang berkata dia bisa melihat wujud jin dalam bentuk goib. Jadi bukan kalau jin menyerupai sesuatu kita bisa lihat, itu hal yang wajar. Iya, iya. Tapi kalau menyerupai goib itu syahadatnya dipertanyakan. Jadi kayak kesaksiannya dia itu bukan syahadat sih, kesaksian. Kesaksian dia itu nggak bisa dipercaya sebagai orang jujur. Oke. Nah, gue ada pertanyaan. Apa? Kan ada nih teman kita lah yang gue kenal lah ya. Dia bisa tiba-tiba bilang, gue lihat, lu kayaknya ditempelin sesuatu. Lu harus ke kiai ini nih. Terus pas dia ke kiai, bener yang datang bisa kesurupan. Nah ini pertanyaan nih, ini dua-duanya Yang datang kesurupan siapa yang datang? Jadi kayak ada susternya ketawa-ketawa. Nah ini gue bingung nih, gimana penjelasannya nih? Orang kiainya atau Orang dianya. Pas dia datang yang nemenin kesurupan ketawa-tawa. Iya, oke. Jadi kesurupan ini perlu ngejelasin kesurupan dulu kalau gitu. Nah, Boleh. Itu gue juga penasaran karena menurut gue di Indonesia tuh kesurupan tuh Sering dibuat-buat iya, atau besar. sering ada, bukan dibuat-buat lah, Banyak. sering ada. Iya. Jadi kesurupan kita perlu tahu dulu ada 4 kejadian yang disebut kesurupan. Yang pertama itu ada kesurupan yang karena gangguan psikologis yang disebut histeria atau abreaksi. Yang kedua itu ada DTD, dissociative trance disorder. Yang ketiga itu ada kesurupan yang karena duit. Terus yang keempat ada yang kesurupan karena jin. Jadi, emang ada kesurupan karena jin tuh iya, ada berarti ya? nih cara ngebedainnya gini. Histeria atau abreaksi, kalau dalam dunia psikologis disebutnya histeria, kalau dalam dunia hipnotis nggak mengenal istilah histeria, kenalnya istilah abreaksi. Kalau di psikologis dia nggak kenal istilah abreaksi, kenalnya histeria. Jadi beda nama doang tapi kejadiannya sama. Histeria atau abreaksi ini kejadian di mana seseorang teriak-teriak mendadak. Teriak-teriak kayak ngamuk-ngamuk, nangis. Oh, tantrum. Jadi tantrum. Jadi kayak dia kehilangan kesadaran terus Oke. ke emosi sendiri. Oke. Atau teriak-teriak sendiri atau nangis sendiri. Nah, itu yang disebut histeria. Penyebabnya karena dia ada trauma yang dia simpan terlalu dalam sehingga dia nggak bisa nyeritain ini dan dia butuh perhatian orang di sekitar. Oke. Itu. Nah, ketika dia bengong kepikiran itu, dia nggak bisa ngendalin diri. Karena emosinya yang ngambil alih. Iya. Medis dong berarti ya? Itu medis ya? Iya, itu medis. Psikologis. Iya, psikologis. Semuanya pasti psikologis. Itu sebenarnya yang terjadi ketika kesurupan massal. Iya. Iya kan? Kesurupan massal di sekolah. Kenapa kesurupan massal itu di sekolah, di pabrik?
Iya kan? Dan di sekolah pada saat apa? Coba lihat-lihat berita deh. Di sekolah kesurupan massal itu kalau biasanya pada saat mau razia entah razia rambut atau razia handphone, terus juga pada saat ujian akhir sekolah, atau kalau dulu kita pada saat ujian nasional, pada saat mau itu mereka tuh kesurupan massal banyak. Karena stres, betul. Karena mikir stres, dan kenapa bisa massal? Karena nular dari satu hal, dari satu orang dulu biasanya. Dari satu orang. Nah, ini balik kalau ke teori frekuensi, dari satu orang yang emosi, terus orang-orang yang di sekitarnya ngelihat, ih dia kesurupan, kan pasti ada kepercayaan jin. Nah, itu tersugesti tuh. Tersuges orang-orang yang berada di frekuensi yang sama, gelombang otaknya, dia tersugesti itu ikutan juga. Nah, akhirnya kesurupan massal lah terjadi. Jadi sebenarnya teori frekuensi yang sama dan menular ini bisa terjadi dan gampang dibuktikan ketika kita nguap. Ya. Ketika kita Cameron nguap. effect. Iya. Iya betul. Ketika kita nguap, coba lihat di sekitar deh. Pasti ada yang nguap. Pasti ada yang nguap Yes. juga gitu. Itu orang yang berada di frekuensi yang sama tuh sama kita tuh. Gitu, gelombang otaknya. Iya. Dan perlu dipahami dulu gelombang otak itu ada 4, beta, alfa, theta, delta. Nah, jadi kalau yang di kondisi sadar kayak kita sekarang ini beta disebutnya. Nah, kalau yang udah agak nguap itu biasa di alfa tuh. Gitu. Jadi yang udah fokusnya udah mulai turun. Gampang Dia udah- disugesti. Iya, gampang, informasi lebih mudah masuk gitu. Nah, jadi memang kalau kesurupan massal ya seperti itu penjelasannya. Dan kalau di pabrik biasanya pas mau diaudit. Iya, Pas kan mau pada diaudit. yang curang-curang nih pada stres sendiri kepikiran, oh nanti gue ketahuan suruh ganti rugi dan sebagainya. Belajar kesurupan dulu biar kesannya Kesurupan. ada roh jahat nih yang bikin gua nyolong gitu kali ya. Iya betul, kesurupan, terus yang tersugesti itu nular, kesurupan juga. Ya, Nah, ya. lalu kalau yang kedua ada kesurupan yang disebut dissociative trance disorder. Jadi bedanya dia ngaku-ngaku kesurupannya. Bedanya dia ngaku-ngaku, kayak contohnya, saya penunggu sini. Naon sih adi dia? Nah, kalau ini Tahu sih dia ayah wae. Iya, jadi macan. Lo menjadi macan dulu ya? Jadi ular Banyak ya. lagi. Jadi ular. Jadi ular, jadi ular. Suka jadi macan. Apa? Disapa aja jadi Jadi macan. macan. Tahu. Terus yang jadi ular yang gini, terus yang gini. Lagi pula kan ini kadang-kadang itu dia jadi seperti itu tergantung halusinasi dan imajinasinya dia sendiri. Kayak karena kalau beneran dia jadi ular harusnya nggak begini-gini dong. Harusnya kan nggak punya tangan. Oh ular. iya. Harusnya begini-gini. Bener juga, bener. Ngapain dia begini malah begini gitu. Iya, bener. Ini ngapa? Nggak, dan pilihan binatangnya antara dua itu aja. Iya, macan ular. Emang ada burung ya? Iya, jadi terbang gitu. Itu orang juga kaget sih. Iya, macan ular. Nah, jadi itu terjadi sama penyebabnya ada trauma, emosi. Cuma bedanya ada ego personality orang-orang kayak gitu. Ego personality yang ngebuat dia bukan dikendalikan emosinya, tapi dikendalikan oleh ego personality-nya. Kayak contohnya ketika belajar silat tadi, belajar silat, terus si gurunya nih emang belok nih, guru silatnya dibilangnya nih saya kasih kodam macan. Ya. Nah itu Banyak jadi ego tuh. personality. Dia jadi ada keyakinan dalam diri dia ada macan, sehingga ketika emosi gue jadi macan gitu. Nah ini kan dari tadi ada ngomong berhubungan dengan psikologi. Iya. Sekarang kan juga ada kepercayaan tentang sio macan. Apakah itu juga berhubungan dengan anak kecil yang akan bertumbuh? Sio tergantung sionya apa dia akan ngikut-ngikutin Beda. karakter sio dia. Beda lagi. Beda, itu kepercayaan negara itu. Kayak iya. Sio, primbon, bintang gitu. Itu kepercayaan dan memang mereka tuh ada hitung-hitungannya berdasarkan kepercayaan mereka sendiri-sendiri. Oke. Kayak contohnya di Jepang dan di Cina itu berbeda total tuh. Kalau di Jepang angka 8 itu angka kesialan. Di Cina angka di Cina 8 angka hoki. hoki. Iya. Nah, itu coba bayangin kan itu tergantung self suggestive Persepsi sendiri juga. ya. Padahal kalau astrologi itu kalau misalnya dipikir-pikir ya kalau disama-samain ya lu ada di semuanya sih gitu. Iya, Bisa-bisa iya aja. benar. Jadi generalisasi. Iya, Betul. ada di semuanya. Itu yang disebut Barnum effect namanya. Apa? Barnum effect. Barnum effect itu adalah kata-kata yang umum yang terjadi di semua kita. Kayak misalkan, ini kalau dilihat lu orangnya agak sulit untuk mengelola mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Ya, semua orang juga juga gitu. Iya. Gua lihat lu orangnya susah tidur. Iya. Kadang-kadang kalau Terus dia- kalau cowok
Gue ngeliat lu kalau ngelihat cewek nih, walaupun lu udah punya istri ya, ada cewek cantik, lu ada rasa ingin memiliki. Ya iya semua cowok. Kata siapa? Nggak bener lu. Kata siapa? Gila. Melindungi diri lah. Melindungi diri. Masuk kesurupan, masuk kesurupan. Jadi itu generalisasi dan manusiawi berarti. Iya manusiawi. Kesurupan. Kata siapa itu? Kesurupan. Enggak, saya nggak gitu. Defense mechanism. Boleh. Langsung dipraktekkan. Boleh makan. Model audit. Bukan, kalau ketahuan mah pasti kalau cowok-cowok gitu gampang alasannya. Kalau gue nggak bisa tuh pakai alasan itu. Tahu nggak kalau ketahuan selingkuh, gue pengen cowok, kayaknya gue dipelet dah sama cewek itu. Banyak tuh makanya. Wah, pernah ngelakuin bang, bener. Enggak, maksudnya ini makanya nunjuk ini. Oh ini, Dipelet itu alasan paling gampang Paling buat gampang. melindungi diri. gampang. Nah, Setuju. terus yang terakhir tadi. Yang tadi kesurupan yang ketiga, kan kalau kedua udah paham ya, DTD ada ego personality. Kalau ke tempat horor, di sini dulunya ada cewek gantung diri. Ego personality otomatisnya adalah cewek kesurupannya dia. Iya. Nah, yang ketiga ada kesurupan yang karena duit. Ini yang ada di YouTube, mediumisasi. Itu kesurupan karena duit. Terus dibayar jadi Iya, pura-pura betul. kesurupan. Oh, kesurupan karena duit. Itu kan yang ada di TV-TV. Iya, Makanya gue iya. sebut tadi kan gue tahu PH-nya siapa, Oh, yang iya, buat iya, idenya iya. siapa gitu. Iya, Karena iya, iya. memang itu kesurupan yang 300.000 sekali syuting. Jadi kalau yang dulu, zaman dulu tuh, gue pas kecil tuh sering banget nonton yang malam-malam direkam gitu, ada apanya terus dia Oh, kesurupan. iya. Oh iya, ya yang kayak Ya, gitu-gitu. itu Kayak kesurupan gitu-gitu. duit. Itu hiburan. Nah, itu bohongan berarti kan? Iya, bohongan. hiburan. Gue takut banget tuh dulu nonton itu. Parah. Iya. Kita semua tak. Kita Semua semua iya. nonton itu. Dulu. Yang MC-nya gundul kan. Iya, iya. Terus yang terakhir? Nah, yang terakhir kesurupan yang karena jin. Kalau kesurupan yang karena jin ini ada sesuatu hal yang tidak bisa kita jelaskan ini gimana bisa terjadi. Kayak contohnya dia nggak bisa bahasa Korea. Kesurupan tiba-tiba bisa Korea lancar dan bener-bener bisa diajak ngobrol dan ngerti bener gitu. Nah, Ada. Itu ada artinya Ada kan? beberapa kejadian tapi 1:1000 mungkin. Itu biasanya yang mengalami dan menghadapi ustadz-ustadz yang ruqyah-ruqyah itu tuh. Mereka sering banget ngadapin orang nggak bisa bahasa Arab pas di ruqyah terus kesurupan jadi bisa bahasa Arab. Nah, praktisi ruqyah ini kan rata-rata ustadz nih bisa bahasa Arab. Iya. Beneran bisa diajak ngobrol bahasa Arab. Iya. Nah, iya, ini kan iya, kayak ilmiah pun masih Belum mentoknya menjawab. ilmiah. Iya, ilmiah mentoknya tau nggak? Alter ego nyebutnya. Kalau kita kan kalau yang percaya agama udah simple, jin. Iya. Gitu, jin dari luar. Kalau ilmiah nyebutnya alter ego mentoknya. Nah, ini juga nggak bisa diterima secara bukti ilmiah karena sebenarnya dia nggak pernah bisa bahasa itu. Gimana caranya alter egonya bisa ngerti gitu? Interesting. Jadi Jadi ya, sebetulnya ada. walaupun Marcel mendibang beberapa mendibang Iya. kesurupan ini ternyata masih ada kesurupan yang Iya, karena yang jin. Itu nggak bisa kita Itu nggak bantah. bisa kita bantah. Karena emang bener. Zaman dulu kan ada sihir ya, kalau misalnya Sihir ada. kita bilang kayak cerita-cerita Al-Quran zaman dulu, Nabi Sulaiman, terus Iya, Fir'aun ngelawan Musa, segala macam kan punya sihir. Iya. Nah itu sihir itu kemana sekarang? Sihir kita diminta untuk percaya hal tersebut sama Allah masih ada sampai hari kiamat nanti. Makanya kalau gue nih kayak tipikal yang kayak nggak membantah sihir itu nggak ada, tapi gue belum menemukan Oh. gitu. Jadi kita nggak bisa ngebantah karena kalau ngebantah, ini ngebantah apa yang Allah Al-Quran. bilang dong Iya. gitu kan. Nah jadi gue lebih menegaskan bahwa kita punya kendali penuh dan kita adalah manusia itu makhluk yang paling sempurna diciptakan. Betul. Jadi harusnya nggak ada yang bisa ngatur kita kecuali Allah doang. Salah satunya gitu. Jadi ya sihir pun di bawah kita gitu. Kalau kita nggak mengizinkan kita untuk kena, itu kan sebenarnya orang-orang yang lemah ya, yang kena sihir. Nah nanti ada yang bilang nih, berarti Nabi Muhammad pernah kena sihir, dia orang lemah? Enggak, Nabi Muhammad kan beda. Itu Nabi Muhammad SAW itu dia diciptakan untuk sebagai contoh, Ya. contoh seluruh umat. Nah makanya sihir itu diterjadikan ke Rasul untuk contoh kalau kena sihir ini loh solusinya, tinggal minta tolong ke Allah aja gitu. Dan hal yang paling gampang kalau emang kita kena sihir beneran yang goib, minta tolong ke Tuhan aja ke Allah, Doa udah aja gitu doa ya, aja selesai. Gak usah malah ke dukun lagi. Nah, iya, Lu mau bener. diduitin lagi nanti. Duitin gitu. gitu. Dan ujung-ujungnya nggak bakal ada yang bener bisa nyembuhin kalau dukun mah. Jadi Udah kalau pasti. balik indigo tuh nggak ada ya, berarti Indigo. kesurupan ada yang tadi yang Iya, terakhir. indigo yang bisa ngelihat hal goib nggak ada, tapi intuisi ada. Yang intuisi itu, yang kayak intuisi tadi sebenarnya dia bukan ujuk-ujuk muncul di pikirannya tanpa ada tanda-tanda, Iya, enggak. betul. Sebenarnya intuisi atau firasat itu ada tanda-tanda kecil yang biasanya nggak ternotis orang. Nah, orang-orang indigo ini bisa melihat tanda-tanda kecil itu. Oh. Kayak misalkan nih, Bang, lu misalkan ketemu di jalan abis nganter pulang
karyawan atau siapa nih, teman ketemu di jalan nih, cewek nih cakep nih, nganter pulang, terus pulang nih dari ke istri pasti ada bahasa tubuh yang beda. Yang kita pengen nutupin, nah biasanya wanita itu lebih nangkep tuh bahasa tubuh si suaminya. Oh, kayak San, kamu dari mana? Iya. Lah, kok kamu agak telat? Tadi habis ini. Nah, itu ada tanda-tanda kayak entah Gerak bahasa tubuh. gerak bahasa tubuh, entah mata kita atau cara ngomong kita yang berubah. Kayaknya kamu bohong dah gitu. Jadi emang gifted buat ngelihat orang aja gitu ya. Iya, Bisa ngelihat gerak-gerik Iya. gitu loh. Lebih sensitif mungkin. Lebih sensitif orang-orang indigo yang Setuju. aslinya sebenarnya. Dan itu sebenarnya intuisi itu lebih tinggi wanita dibanding pria Betul. untuk menangkap itu instingnya gitu. Makanya lelaki selalu ketahuan katanya. Bahkan wanita tuh ajaibnya bisa tahu dari mimpi. Wah, Iya, mimpi. mimpi. Jadi tanda-tanda yang dia lihat dari si suaminya ada yang beda. Dia tidur itu ngebuat gambaran sendiri di pikirannya. Oh. Dia kayaknya habis nganter pulang ini. Pas bangun langsung Habis kita. dikonfirmasi habis. Baru pas bangun, lah, bini gue dukun ternyata. Berarti kalau misalnya orang yang ngomong kayak gini kayak, gue ngelihat kayaknya lu di masa depan bakal gini itu udah. Itu kebanyakan Baca-baca. yang dari tarot kayak gitu. Nah, Bang. tarot atau dari Iya. astrologi katanya. Tarot atau dari cara dia berperilaku atau berbicara gitu. Kayak misalkan kan orang gini misalkan, gue pengen tahu dong tentang usaha gue. Nah, orang yang nanya tentang usaha gue gimana, berarti dia ada keraguan di usahanya. Iya, Kayak gue pengen setuju. tahu dong cinta gue. Nah, berarti itu Ada keraguan. ada keraguan tentang Intuisi istri, juga. pasangan Iya. dia. Nah, dengan begitu kita tinggal bilang, emang ada keraguan apa? Nah, nanti langsung anjir kok lu tahu gitu. Mancing sendiri. Mancing, nanti dia cerita banyak, dia nggak nyadar udah cerita itu, kita tinggal ngulang informasi. Iya, itu betul. Gitu yang terjadi. Nah, kayak atau menyimpulkan cerita dia, wah lu kayaknya bakalan kayak gini dah, gitu. Dan kalau mau dasarnya kayak indigo yang diberikan, intuisi yang diberikan secara secara lahir, dari lahir, itu kan nggak perlu dipelajari ya untuk mengenali seseorang. Kalau yang dipelajari bisa. Pernah tahu micro expression nggak? Pernah dengar? Ya, ada micro expression, body language. Ya. Oh iya, oke. Micro expression itu yang ngelihat arah gerak mata. Ya. Oh ya, kalau mata ke Kalau kiri bohong, artinya bohong. iya. Mata ke atas lagi ngapain Betul, gitu-gitu lah. Mata putih semua. Mata putih semua. Keenakan. Ayan. Keenakan. Emang iya? Iya. Iya, paham. Paham. Bisa dibayangkan. Bisa dibayangkan. Iya, terus itu micro expression dari mata, dari mikro-mikro yang kecil-kecil gitu ya, dari ekspresi kecil, dari mulut. Iya, iya. Nah, kalau body language beda lagi bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu full gerak. Kayak misalkan bahasa tubuh simpelnya, ini fat in, ini fat out. Kalau di meja makan. Nah, orang kalau kita cerita dia begini. Serius. Iya, pas di meja makan nih berdua kita cerita gini-gini mau nawarin, kalau dia belum fat in, dia belum tertarik berarti. Wah, barusan berarti gue tadi kan gini kan. Oh iya benar ini sebenarnya. Habis itu begini. Berusaha iya jadi tertarik, jadi pengen wah, Jadi pengen menarik tahu juga. nih, Jadi pengen tahu nih. Iya maksudnya. betul, itu fat Oke. in, fat out. Wih, live. Bahasa tubuh. Terus kayak ada lagi kalau ngelihat di samsat. Samsat polisi itu ya. Enggak, di orang-orang yang ngantri di samsat. Oh, Banyak iya. bahasa tubuh gini. Oke. Banyak. Ini bahasa tubuh yang ini kita nggak nyadar geraknya. Udah nggak Iya, sabar. yang gerakin kaki. Iya benar. Udah nggak sabar. Ini kondisi di mana kita menyamankan diri di saat kita nggak nyaman. Kondisi menggerakkan Nervous, lagi nervous biasa begitu tuh kalau nervous. Iya, nervous. Iya itu karena kondisinya nggak nyaman, Iya. kita berusaha menyamankan diri. Berusaha tenang. Iya, pengen ini kapan sih selesainya nih gitu. Gue pengen buru-buru pulang nih gitu. Iya, dia Gini ternyata Parkinson tuh. beda ini kan. Ternyata santai aja. Kalau itu bro, Parkinson. Gitu Iya, jadinya. iya. Oke. Iya. Jadi memang ada penjelasannya Jadi semua. astrologi yang ngitung-ngitung kok nanti lu bakal begini, tahun begini bakal punya anak, bakal Itu punya kepercayaan itu mah. tapi nggak terbukti. Ya itu tergantung orang mau percayainya atau enggak. Kalau dalam Islam nggak boleh. Oke. Karena kayak dalam Islam semua angka adalah angka keberuntungan. Iya, Semua hari exactly. adalah hari keberuntungan. Karena Exactly. tergantung pikiran kita kan. Tergantung Iya. pikiran Iya, semua. kayaknya emang law of attraction juga deh. Maksudnya pada Betul. saat kita dibilang, bro, gue lihat kayak tahun depan lo usaha akan bagus misalkan Iya. gitu ya. Ya kita
memang mengharapkan dikasih tau Iya. kayak gitu biar kita Iya. berusaha, oh gue tahu nih tahun ini biar gue positive thinking juga iya, nih, betul, gue kejar Setuju. usaha gue gitu. Jadi sugesti diri sendiri, Iya, manifesting. Manifesting, betul. Tapi kan emang ada yang butuh digituin untuk supaya mungkin. jadi tenang Semangat, kan? iya. Semangat. Semangat, betul untuk lebih menarik energi positifnya kan. Iya, iya. Jadi ya, Kalau misalkan batu-batu mineral yang dipakai buat cincin supaya bisa bikin ini, bikin itu. Nah, itu gimana tuh? Itu dulu gue tahu tuh, suka liat di TV tuh. Banyak nih, Ada teman-teman yang kita. sampai kayak, gede banget gitu. Iya, kan apa dulu yang merah delima ya? Merah yang, delima. yang terkenal. Merah delima tuh Merah batu delima. rubi sebenarnya. Iya, iya. Batu rubi dan batu di zaman kerajaan itu yang pakai batu rubi itu di orang-orang kerajaan doang. Oh, makanya dia bilang dihormati. keberuntungan. Mahal dia. Makanya dianggapnya istimewa batu rubi itu. Ada perhiasan aja. Iya, perhiasan nyampe sekarang gitu. Nyampe sekarang mahal harga batu rubi. Iya. Jadi dan anehnya kalau zaman sekarang itu batu-batuan dibilangnya ada ionnya, ada energi bisa mempercepat energi naik gitu. Itu palsu semua. Palsu semua. Iya. Jadi kalau ada kandungan natrium, kalium itu benar, ada Ya. kandungan itu. Tapi nggak bisa berefek ke Menangkal kitanya. sial lah segala macam Iya, gitu nggak ya. bisa, nggak Bohong bisa, tuh bohong. semua. Jadi mempercepat energi itu kan yang mempromosikan penipuan itu adalah power balance pertama kali. Iya. Iya, Ya kan? betul. Dia jualan karet. Iya. Tahan gini. Gelang karet iya, gelang karet yang cuma ditarik-tarik. Kalau mau nyoba mau nyoba nggak? Coba Bang. Mau nyoba nggak? Yang ditarik-tarik? Diapain? yang penipuan power balance. Oh, power balance. Ya, Anjing, coba, gue juga Pernah ketipu pernah lagi. tahu nggak? Gua tuh sampai banyak banget loh power balance. Anjing. Gitu. Sampai ada kalungnya Yang gua merek beli. Piten itu ya? Yang dari Jepang kan? Nggak tahu dari mana Ada dulu merek ya? Piten apa? Tapi pernah belajar gak bang? Itu pernah tahu nggak itu trik-triknya kayak gimana? Nggak tahu. Nih gini. Nah, itu kan yang lu diapain gitu. Iya terus benar nggak ini bisa- kayak gini. Gimana? Nih, coba ngadep sini ya. Nih, Oke, kakinya angkat angkat satu. satu. Iya. Nah, ini tahan ya bang ya. Gue Iya. mau narik ke bawah, tahan jangan sampai jatuh. Iya. Nah, jatuh kan Jatuh. lagi. Oke, tahan. Oke. Jatuh kan? Iya. Nah, sekarang pegang apa ya? Mana buat batu energi? Ah, ini handphone energi. Wih. Handphone energi. Handphone energi. Gua isi dulu. Atau iya isi dulu. Nah, Kalau nih, gua kasih tahu nih cara biar kelihatan sakti di Indonesia harus ada 3. Kelihatan sakti di Iya, harus ada 3. Pertama harus slow motion. Oke. Nah, ini slow motion nih. Iya. getar, ada getar. Iya, ada getarnya. getarnya. Nggak boleh cepat begini. Nggak boleh. Iya, iya. Harus nah, terus mendesah. Ngeden. Terus ini bang, habis mendesah, gini. Nah, mentah. Udah. Coba kita Coba tes. ya. Pegang. Pelan. Coba. Ya kan? Putih matanya. Nggak ada. Beda itu. Beda. Nah, iya. Bentar, Pak. Bentar kan nih. Nah, iya. Terus gimana? Udah, pegang yang pakai itu. Nah, Pegang handphone gue. angkat lagi kaki. Tahan sekuat tenaga ya. Bentar ya. Ini kok ada yang enggak? Nah, tahan sekuat tenaga. Wih, jadi kuat. kuat. Wih, jadi kuat nggak? Oh iya kan? Jadi kuat kan? Nah, orang ketipu tuh. Karena korbannya nggak bakal nyadar. Korbannya nggak bakal nyadar. Nih, coba. Nih, caranya sebenarnya adalah, coba angkat bang. Angkat lagi. Kalau mau jatuhin, Iya. nariknya bukan ke sana, tapi Oh iya. Terus lu nariknya ke? Ah, nih, udah coba. tahu. Kalau mau bikin doa kuat, tarik ke sana. Oh iya. Tariknya ke bawah. Iya, tariknya ke bawah Jadi atau banyak yang ke dalam ketipu sana. gara-gara itu. Gitu sebenarnya. Jadi Dia semudah itu penipuan. berarti Semudah itu. menipu orang ya? Iya, Semudah itu menipu kita semua, guys. Gila tuh power Dan balance. dulu, dan dulu mahal loh. mahal loh. Mahal. Zaman dulu 200.000 gitu. Iya, jualan That's a karet. very good business Jualan karet. model. Jualan karet lu. Makanya kaya raya dan Kalau tahun 2010. patah-patahin ini besi. Patahin besi. Mau nyoba praktekin dulu Nah, terus gue bongkar nggak? Nah, boleh. Bongkar. Ada, Bentar. bongkar. Tapi gue juga pengen nanya tadi. Waktu lu iya. apa power balance? Power balance. Masih banyak Atau tuh, deh. batu. Iya. Kan Batu-batuan. ya batu-batuan dan power balance dan segala Iya. macam. Pada saat gue pengen nanya aja Bang Marcel. Iya. Tapi itu lu matiin rezeki orang gak sih? Jadi artinya kan si batu-batu itu ya maksudnya Nggak laku para lagi. penjual batu jadi nggak laku. Iya, terus Oh, lu, iya. lu bilang, Ya, power lu balance. bilang ngejatuhin orang. Ngejatuhin lagi. orang ya? Nah, sebenarnya gini, yang gue ngejatuhin orang itu kan kalau gue disebut ngejatuhin orang berarti polisi juga ngejatuhin maling dong. Iya. Nggak salah. Iya, Benar-benar. berarti polisi ngejatuhin pencuri, bandar narkoba gitu, matiin rezeki mereka. Nah, dan bukan hanya polisi deh, kitab suci Islam Al-Quran juga kalau misalkan gue disebut menjatuhkan, Al-Quran juga menjatuhkan Firaun dong. Iya, iya, Ya kan? Al-Quran juga menjatuhkan Abu Lahab. Al-Quran juga menjatuhkan
suku Quraisy, ya kan? Di sana. Nah, nggak bisa dibilang kayak gitu sebenarnya. Benar dan salah tergantung kita ada di posisi mana sebenarnya. Dulu penyembahnya Fir'aun sama penyembahnya Raja Namrud yang ngebakar Nabi Ibrahim, kan Nabi Ibrahim dulu dibakar hidup-hidup tuh. Iya. Nah, itu kan dibakar sama penyembahnya Raja Namrud. Menurut ya. Nah, Nimrod. dulu penyembahnya Raja Namrud dan Fir'aun menyebut Nabi Musa dan Ibrahim itu adalah orang yang iri dengki terhadap kekuasaan. Iri dengki terhadap Raja Fir'aun. Tapi orang yang ada di jalan kebenaran, yang sekarang ini, yang ngelihat faktanya kayak gimana, ya kita menyebut Nabi Musa dan Nabi Ibrahim adalah orang yang menghancurkan kedustaan dari orang yang mengaku Tuhan. Jadi tergantung kita ada di posisi mana nih. Ada di posisi perdukunan. Kalau di posisi perdukunan itu nggak salah. Gue menjatuhkan rezeki dukun, itu benar. Kalau lu ada di posisi perdukunan. Tapi kalau lu ada di posisi ngebelain masyarakat Indonesia agar tidak tertipu, ya kita disebutnya adalah orang yang mengedukasi agar orang kerja halal gitu. Setuju. Bener sih. Apalagi orang kita bayar dukun kan mahal ya, Bos. Oh, mahal banget. Justru Marcel menyelamatkan rezeki orang itu juga. Iya, menyelamatkan. Kita ada kenalan yang orang sekali datang 300 juta. 300 juta Iya, datang buat apa ada dia berasa ada dikirim-kirimin, Anjir. gimana caranya buat dihilangin. Buat ngebersihin. Nah, itu berarti nggak mungkin juga Nggak kan? mungkin, nggak mungkin. Nih, terus ada lagi yang salah satu nih. Kan tadi yang ini gue demen nih. ini ya, yang ditarik, Tarik yang bawah, jatuh. ha. Ini ada yang lentur. Kalau yang ditarik-tarik lentur, itu ya. sama semuanya. Mau yang di belakang tuh nariknya ke belakang berarti kalau mau ngebuat dia kedorong jatuh. Kalau mau itu ya ke bawah aja gitu. Nah, ada yang lentur nih, Bang, coba. Nah, coba nih. Nih, yang lentur. Gue kaku. Lo begini. Nih. Patahin sekalian aja, Iya nih. Nih, Marcel. begini. Nih, lihat. Ini kan nggak bisa. Tuh, Iya. kaku ya. Nggak bisa kan? Iya. Mentok kan ini. Nah, lihat. Kalau dari belakang nih, dari samping. Nih, lihat. Nih. Tuh, jadi jadi lebih Jadi lebih lentur, lentur. ya kan? Nih, kalau ini tuh kaku. Nih, ini jadi lentur. Jadi sebenarnya Angle. ini iya, kalau dikeatasin Makin kaku. nggak bakalan kaku. Patulannya. Tapi kalau misalkan agak dikebawahin, kendor. Iya. Gitu. Oh, dan ini yang juga ditawarin sama si barang dulu itu kan. Iya. Lo jadi Iya, lebih jadi kuat, lentur. lebih lentur. Padahal enggak. Jadi semua main game aja ya? Main game semuanya. Nah, Gila. kalau yang matah-matahin itu? Boleh dong praktekin Nah, dulu ini- kalau ini emang ada. soalnya kemarin tuh sempat ada percakapan antara mereka berdua. Oh. Boleh. Jadi Apa jadi, tuh percakapan? jadi gini. Antara iya. Ini kita balikin lagi kenapa akhirnya kita memilih topik hari ini. Oh iya, kenapa tuh? Jadi Bang Ical dia bilang, wah gue nggak percaya pokoknya dengan kayak gitu kan sama Iya, sekali. Gue pokoknya semua itu ada triknya. Nah, Bang Adit ini bilang kayak, oh enggak, tapi gue tuh bisa matahin. Walaupun plat baja pun gue juga bisa matahin. Nah, akhirnya gue sebagai pendengar dan host, co-host, kan mendengar kalian berdebat. Gue bilang gini, ya udah, kita mendingan kita Praktekin aja, iya. praktekin aja, Praktekin. diskusi sama orang yang tahu triknya. Iya. Boleh dong. Terus Biar nggak langsung debat kusi. ditutupin, Mana bagusin. emang ada? Ada udah disiapkan. Udah disiapin. Ada banyak kita beli. Saya bawa. juga udah siap dandan nih. Jadi siapan abu-abu hari ini. Wah. Jedeng. Tiba-tiba Tren. ada. Wih, langsung ada ya. Muncul, sulap set, ya kan? Sihir ini bener sih. Sihir. Kalau sihir. zaman dulu kan nggak tahu edit kan. Video ini tampil di zaman dulu. Wah, Sihir iya, ini. iya, wah, kita. Iya. Ayo, coba ini. Gimana dong? Ini Gimana? jadi gimana? Ini udah ada besi dragon Besi dragon. sama besi MD nih. Ini jarang, kalau gue jarang pakai yang ini. Biasanya kalau pematahan tuh kan ini. Ini Ini yang bawa siapa, Bapak? Itu gua. Ini Karena gue terakhir waktu maksudnya buat gua pematahan emang gue Pakai sering ini pakai ya. ini. Kalau yang itu yang Ical yang Itu bawa. iya. Nggak, kalau gue tuh awal-awal latihan matainnya dragon biasanya. Iya, Tapi pas betul. udah naik tingkat gue matainnya si Iya MD. betul, ini untuk yang lebih profesional nih di satu tingkat di atas dragon. Nah, gue pernah ngeliat lu matain yang ini. Dragon, Ini dragon. Iya betul. Kalau yang dragon triknya gimana? Sama sebenarnya. Nah, dragon sama sebenarnya sama ini juga sama. Iya. Jadi ini sama ini cuma beda bentuk besinya aja. Kalau ini kan dragon tadinya buat ini kan apa? Yang Iya, air pompa. iya, iya, iya. Makanya bilang besi pompa. Iya, besi pompa. Nah, kalau dragon itu ini yang paling nggak tebel nih besinya, R setengah. Karena satu aja nggak nyampe. Ini paling gampang patah. Ini biasa dipakein untuk ke orang-orang awam. Dan di dunia perdukunan ini disalahgunain biasanya. Buat apaan? Untuk jualan jimat. Oh. Ya jimat-jimat make energi kayak sense. tadi. Jadi Jimat energi dia itu jual dukun sih cincin. ketemu gue sih bisa gua mana sih? Iya benar. Dukun-dukun tuh gitu kayak nih, gue punya cincin.
ini cincin udah gue isiin. Wah, lu kira tahu isi? Ini kan aneh banget. Ini gue udah isiin nih gitu. Anehnya lagi ada dukun yang nyebut, ini gue udah isiin, ini arwah kiai gitu. Lalu bro, astagfirullahaladzim, itu kan parah banget ya. Kiai tetangga gue ada kiai, tinggal dikontrakan aja ogah bro, apalagi di cincin. Kan kecil ya. Kiai. Iya, kecil banget itu. Aneh banget itu, mencemarkan nama baik kiai juga. Nah, nih, kalau lu pakai ini jadi lebih kuat. Udah pakainya bersih-bersih R1 sama R1. Dem gitu doang. Mungkin boleh dipraktekkan. Harus tengah kan? Iya. Wih, ini energi. Disedikinin dulu. Sampai putih matanya. Megang Enggak apa? nih, cincinnya ini loh, pemberi energi nih. Ada nih. Pemberi energi dia. Jimat energi. Sekuat batu bata tulang gua langsung. Coba bener-bener pukul, deng gitu aja udah. Nah, wih. Oh gitu. Ya kan? Coba. Tuh, kayak gitu doang. Nah, jadi emang nih kalau dilihat juga Itu berhasil, kalau nggak tensin juga gue. nggak mungkin. Nggak mungkin. Oh, nggak mungkin ya? Ini gue mau nyoba yang ini sih. Ini gue belum pernah nyoba matah ini, Bang. Ini gue juga nggak tahu ketebalannya. Langsung ya. Nih gini cara biar kelihatan sakti nih. Sebentar dulu. Enggak, by the way, ini pecahannya agak tapi takut pecahannya gimana. Oh, gitu. Mending kita Oh, agak gitu ya? mundur. Gue gini dulu deh, gue di sini, Pat. Gue Oh, ini gue pasangin pagar goib dulu. Pagar ini pagar gue. Oke, gue di belakang. Oh, gitu di belakang. Gue nggak tahu nih guys. pecah ya? Ini baru pecah. pertama kali gue nyoba. Enggak, tapi by the way soalnya gue gua kasih tau nggak ke paham, teman-teman ini ya. nggak paham. By the way ini besi yang ini gue yang bawa beneran Bang Marcel nggak tahu. Iya, nggak besi tahu. ini. Jadi kalau Bang Marcel patah emang top Oh, artinya. iya. Karena ini belum tahu seberapa tebal dan belum pernah juga nyoba pakai yang kayak gini. Tenang bang, gue kasih lu tenaga dari belakang. Patah juga. Nah, sebenarnya rahasia berikutnya, ini bukan yang paling tipis, ini mah lumayan tebel nih ya, Bang. Iya, lumayan tebel ini. Nih, tuh. Lumayan rapet. Tebel itu. Rapet, iya, rapet Tapi besinya. nggak di tengah ya katanya ya? Nah, patahnya nggak bisa kita atur nih. Karena gini, dan rahasia berikutnya adalah mau yang motong es batu tuh satu tingkat di atas ini lagi tuh. Karena tebel banget es batu. Makanya sampai ada video yang tahu nggak? Matain es batu, terus tangannya begini. Aduh, Oh iya benar tuh, Iya pernah. kan? Iya patah Ada kan? tangannya. Der gitu. Nah, itu bahaya banget. Karena memang itu sekelas gurunya aja bisa gagal. Karena memang butuh kesiapan. Nah, cara berikutnya adalah ini ujung sama ujungnya ini harus benar-benar di ujung, guys. Iya. Iya, nggak boleh rapat begini. Iya, udah nggak mungkin patah. Rapat begini. Ini aja udah susah nih. Iya. Bener-bener orang yang harus udah terbiasa kalau pendek begini nih. Iya. Terbiasa mukul benda keras gitu. Jadi ya memang pematahan-pematahan gini penjelasannya adalah kalau untuk awal-awal ya untuk pertunjukan doang, ya untuk R1 R1 aja udah. Oh, jangan deh. Ini sulit nih kalau mau Ntar malu gue. kalau mau ngetes ini nih. Itu paling Soalnya gampang. Iya, Enggak, mending coba praktekkan. Enggak. Iya, coba yang itu. Coba dipraktekkan. Mas Bapak udah tumpuk. Apa? Dua tumpuk nggak bisa. Ini harus ada Harus ada tuh, harus bener. ada ininya lagi. Ada tekniknya lagi, Coba ganjalan jadi lagi. dulu. Harus ada kayunya. Dua Iya, tumpuk nggak biasanya mungkin. harus ada itunya. Harus ada penyangga. Supaya Dan ada centakan. iya, dan penyangganya itu harus sama loh kanan kiri. Iya. Ketebalannya. Wah, jadi gue yang matain ya. Ya, coba jadi yang ini gimana nih matanya? Sama sih kayak tadi. Kayak tadi sama. Sama. Coba. Tapi kalau makanya kalau Bagus tadi kalau kata Marcel kan dia ada gerakan yang biar kelihatan sakti di Indonesia. Iya, iya. Tapi yang lucunya adalah gue juga ngelakuin itu lagi. Enggak, tahu nggak bang? Tapi maksudnya in my defense. Iya, iya. By the way ini gue bukannya kayak gue against Marcel against Iya, gue enggak ya. Ini kita ngobrol diskusi ya Iya. kan. Iya, iya, Apa iya. yang gue pelajarin gitu. Iya benar. Itu untuk naikin kepercayaan diri Kepercayaan doang sebenarnya. diri. doang, bener. Nah, Iya, karena ini butuh banget kepercayaan diri kita nih. Iya benar. butuh bos. Ini Iya. ini nggak bohong kan ya. Ini by the way biar Beneran tebel ini guys. Iya. biar temen Beda denger jauh. Dengar ya suara. Iya. Ya. Ini kalau ada maling dipukul pokoknya pingsan. Malingnya pingsan. 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 Berarti lu matiin rezeki maling. Oke. Atau lagi nih, kan gue kan pengen lebih dari satu, ya kan? Tapi kan kita butuh penyangganya. Nah, kan? Nah, iya. ini gue paten dulu buat jadi penyangganya. Ini aja yang Ini udah patah. udah patah. Apa? Yang udah patah aja ini. Kayak kurang banyak deh. Kayak harus kalau misalnya gue mau ada Iya, 1, ini 2, tipis 3. banget. 1, 2, 3.
Tipis. Bisa sih. Tipis sih ini mah. Tipis nih, iya tipis sih. Tuh, segitu. Bisa dipatahin, bisa jadi 2 gitu. Bismillah. Atau nggak pas. Bismillah. Satu lagi. Ini tapi Gen, ini yang setengah ya, yang ringan ya. Iya. Gue kalau yang setengah yang ringan biasanya gue taruh di tulang kering. Iya. Oh, Kenapa? Biar gagah-gagahan aja. Iya di paha biasanya di paha, Bang. Tau deh, tulang kering. Kelihatan nggak sih? Tulang kering. Nggak kelihatan sih itu mah, Bang. Nggak kelihatan ya? Di paha. Di sini. Ah, kelihatan. Oke. Ini tulang kering ya. Ini tulang kering. Kalau ya. yang udah yang terbiasa gampang. mah Kalau udah iya. terbiasa mah santai. Dan by the way, guys, kita juga nggak bego-bego amat. Jangan lo hajar langsung tulang kering. Tapi kalau pas lo giniin, itu tuh tulang kering lo akan ketutup otot. Oke. Iya. Itu bos. Jadi tapi Ada teknik. Ada Jadi dan- nggak beneran di tulang kering. Iya, jadi lo agak jadi bengkok dikit. jadi lo hajar nih Nah, tuh, iya. nih. Nanti ini kan pas lo kerasin kaki lo, ini ada ototnya nih. Iya betul. Nah, di sini yang Ini don't try this at home. Ini Tibialis. yang profesional nih Itu guys. tibialis. ini don't try at home ya. Iya kalau yang ini. Nah, dan kalau setengah biasanya gue nggak pakai napas, gue masih biasa aja nih. Aman Ini ya? kayak sih aman. Coba. 1, 2, 3. 3. Mantap. Ini jangan ditiru ini bahaya. Tidur ya. Bahaya. Ini yang karena memerlukan keahlian khusus. kalian gerakan kaki, otot kaki ini Otot. bahaya. Nah, Habis itu, bentar, kan kita mau. Nah, sekarang gue jadi iseng nih karena ini cuma setengah R. Oh mau nyoba pendek? Mau nyoba pendek buat Wah, buat, coba. buat jadi ini, buat jadi apa? Biar matanya putih. Iya. Matanya putih. Matanya putih. Oh nggak bisa Susah, nih. iya. Fokus. Dari tadi pendek. ngomonginnya plus 17 Oh berarti mulu. ini bang ujung sama ujung aja. Ada yang mau kawin lagi kayaknya. Siapa? Gua langsung defense lagi langsung Siapa yang defense. kesurupan? Gue pernah kesurupan lagi. Dan masa kan kalau patahan segini nih lebih susah nih. Iya, lebih susah. Gua coba patahin ya. Iya coba. Nah kalau ini gue beran harus pakai napas nih. Ini keras nih bos. Getar-getar dulu dong. Tunggu. Agak ujung nih, agak ujung. Agak ujung. Bisa masuk selastanya nggak mas? Apa tuh? Wah dikit. Jari kaki yang hampir patah. Nah, Nah tuh bisa tuh ya. Nih, dah. Oke bisa deh. Ntar ya. Nah, iya. by the way, tadi Susah nih. gue pengen merangkain, tapi beneran jadi kayak orang sakti tadi bos. Nggak apa-apa. Ada Kan begitunya. untuk naikin percaya diri itu. Iya, Untuk naikin percaya diri. iya makanya. Untuk naikin Dan percaya diri. emang ada teknik napasnya. Ini dari sisi gue ya guys. Dari sisi Iya, silat merpati putih. Jadi itu tuh ada napasnya. Teknik Memang napas itu nih paling gampang. Kalau misalnya, Dra, lu powerlifting kan? Kalau tarik napas, Oh iya. lu nge-push-nya bahkan lebih Iya, berat, ya kan? Nah, jadi makanya lo udah tarik napas yang sebetulnya emang ningkatin power lo. Sebenarnya ngatur nafas biar tahan lama juga kan kita ngatur nafas kan. Iya kan? Benar, tahan lama-lama dulu nih. Tahan Naik lama. sepeda. Naik sepeda. Kan kalau nggak ngatur Tahan lama genjot. Tahan lama keluarnya, tenaga dalamnya keluar. Aduh. Bawa Iya, bapak. napas itu penting emang. Ini perlu tenang, perlu ngatur napas. Karena pendek ini. Nah, coba Coba. kita tes lihat. Wih, mantap. Wih. Beneran mata. Wah, patah juga lu udah pendek gitu loh. Udah pendek. Woi, sakti. Bilangin. Free Palestine. Nah, baru sekarang kita bikin lebih seru nih, ya Oh, kan? dua. Ketagihan doi. Ketagihan dia. Seru nih. Nah, ini udah ada ujung-ujungnya. Dari ujungnya, ya kan? Oh iya bener. Nah, baru kita Ini nih. dua. Nah, ini baru nih gue juga agak tegang nih. Terakhir Iya. gue patahin 2, cedera dulu bos, baru patah. Iya Oh, betul gitu. emang ini besi tuh. Ini besi berat Susah. bos ini. Lebih baik Udah yang hati-hati, ini. Pang. Udah umur, lu yakin. Lebih baik yang Tadi udah keren. batu. Tadi udah keren nih? Udah terumur. Iya. Udah mulai kerja Umur nih. nih. Ya, bisa. Ini bisa. Ini bisa. Ini bisa. Nanti kasih back sound. Kasih back sound. Lagunya apa enak? Lagu masih ding 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 ding. Apa ding-ding? Itu mah Yang horor. dulu MC Gundul itu. Oh iya. Ding-ding. Ini manual aja. Bentar ya. Waktu gini. Coba. Nah, sebetulnya ada dua teknik. Lu bisa patahin gini. Iya betul. Atau bisa patahin gini. Iya. Nah, sebetulnya beda tergantung masing-masing Kepercayaan rasanya. diri lagi. Nah, gue lebih seneng kayak gitu soalnya gue lebih bisa ngerasain Iya. Oh, percaya dirinya ya? Iya, percaya dirinya. Iya, iya. Coba kita lihat. Terus satu patahin. Tas, tunggu tadi dari Asal bawah. yakin ini keyakinan perlu gede lagi guys dari yang pertama. Nah. Ntar gue ini harus kalau bumbu kalau daging nih ini harus tak marinate dulu bro. Oh iya.
Oh, kita marinate dulu. Kita belai dulu nih. Harus ditabok-tabok dikit lagi. Yoi. Sakit gak tepat? Apa? Aduh. Sakit. Terus Udah lagi. Pak, jangan lah udah. Udah jangan. Enggak, soalnya gue pernah patah. Mungkin penyangganya salah. Ya memang kalau untuk yang seperti ini nih yang profesional nih guys. Profesional. Jangan ditiru-tiru nih kalau yang ini nih. Nah kalau yang untuk dicoba di rumah yang R setengah R1 aja. Yang itu tuh Dragon. Ini kalau mau nyoba-nyoba di rumah. Tapi ya ada perguruan-perguruan juga bukan pencak silat ya. Kayak kungfu-kungfu. Ya. Mereka yang nggak setuju pematahan. Oh, ada mereka yang nggak setuju total. Karena menurut mereka ini selain mubazir, Ya. dipatah-patahin, terus juga energi kita kebuang untuk mematahkan benda yang keras. Betul. Jadi mereka lebih ngatur ngelatihnya tuh ke pernafasan mereka aja. Dan nggak pernah dites ke benda keras. Iya, iya. Ada yang punya keyakinannya gitu. Hmm. Jadi memang beda-beda pendapat dan beda-beda pemahaman sih tentang ini. Gitu. Jadi kayak kalau nggak salah tuh yang Denny Weiwei, dia ngambil pendapat itu tuh, Bang. Dia nggak bagian ke pematahan. Karena Pematahan. katanya pematahan ada beda sendiri. Iya. Kalau dia atlet, makanya menang juara satu sampai atlet nasional kan. Makanya beda-beda pendapat lah tentang ini. Pokoknya kalau ada dukun-dukun yang pakai gini nih, inget-inget nih, kamu bisa lihat aja pokoknya nih R setengah. Kalau dukun ada yang pakai R setengah buat jualan jimat, jangan dipercaya. Udah penipuan pasti. Gue aja bisa Yang matain. kayak tadi di tulang kering sini aja bisa. Emang dijadiin apa jimat ya? Itu yang Maksudnya buat cincin itu. jualan, jadi lu tunjukin, ini cincin gue bisa begini loh, nih Bisa coba nambah gue energi. pakai, gue Iya. pakai, terus gue paten tak gitu. Padahal Iya. emang itu tuh gampang sudah dipaten. Kita pernah ya Apa? suruh beli cincin. Beli, aduh. Oh iya, iya. Suruh beli cincin, astrologi gitu. Oh, lu pakai ini supaya ntar bisa begini. Iya, iya. Dibaca-bacain kayak, wah lu tahun segini bakal begini. Gue sih nggak beli. Gue sih nggak beli. Energi itu nggak ada. Jadi Ada beli dua. Siapa? jangan Ya itulah. jangan jahit dia. Zaman covid nggak ada kerjaan. Iya, kurang lebih gitu sih. Oke. Iya, iya. Jadi begitu. Kira mungkin ada itu penutup Ada yang mau kesimpulan. ditanyakan? Jadi kesimpulannya sebagai orang yang beragama Iya. cukup berpasrah dan meminta kepada Allah aja. Iya, betul. Sebagai orang beragama. betul. Iya, benar. Sebenarnya harapan yang paling tepat adalah berharap ke Allah doang, Iya. bukan ke manusia. Iya. Begitupun Ya, penyembuhan. teman-teman agama lain juga usah berharap Iya. dengan kepercayaan Iya. ketuhanan yang Maha Esa lah. Gitu, Karena gitu. memang kayak penyembuhan, kalau dalam Islam malah sakit itu bukan harus disembuhkan. Betul. Sakit itu disabarin. Dia cobaan. Dinikmati. Iya, Sunnahnya berobat. Enggak, disabarin. Iya, sunnahnya berobat, betul. Jadi memang kalau sakit, kamu udah berobat, udah berusaha, mungkin satu yang belum kamu lakukan, berdoa. Gitu. Makanya kadang sering kali Allah atau Tuhan itu berharap, lu minta dulu dong ke gua, baru lu usaha gitu. Lu nggak minta kesembuhan apapun, lu udah ngerasa sombong bisa nyembuhin diri sendiri gitu kan. Jadi nggak dikasih-kasih kesembuhan. Atau mungkin memang itu Allah pengen ngasih penyakit itu untuk ngurangin dosa lu. Gitu, sesimpel itu doang berpikir ya. Karena kan dosa kita kan di masa lalu, di masa sekarang kan banyak banget. Jadi ya dengan penyakit itu mungkin memang nggak sembuh-sembuhin bukan karena lu disantet guna-guna, bukan. Iya. Tapi emang Allah pengennya lu sakit biar lu terbebas dari siksa neraka di kemudian hari gitu sih. Amin. Amin. Kalau dari gua ya, apalagi yang pesugihan-pesugihan cari duit gitu ya, kayak cepet tuh nggak ada guys, Nggak ya ada. kan? Gua aja kayak episode yang lain ya, udah 36 tahun gini-gini aja. Tapi kita yang penting usaha bos, ya kan? Yang penting usaha Usaha jujur. jujur. Pahalanya di usahanya Pahalanya itu. di usaha, Niatnya punya banyak baik. teman. Hari ini bisa ketemu Marcel, Iya, teman betul. baru juga, Iya, bisa betul. tukar pikiran gitu. Kan iya, pengusaha kan sebenarnya suksesnya bukan jadi kaya, tapi buka usaha aja udah sukses. Iya, Usahanya betul. berhasil terbuka aja udah sukses kan. Niatnya membantu orang biar yang tadinya nganggur jadi punya pekerjaan. kan? Betul, Gitu. itu sih, betul. Kalau Iya. niatnya orientasinya udah duit, lu masih minus tahun pertama, udah wah puyang kemana-mana kan. Wah, karena niat lu tujuannya buat nyari duit doang. Coba tujuannya untuk membantu orang, 1 tahun masih minus juga,
ya lu walaupun masih perlu diperhitungkan kan mana salahnya, ya jadi lebih tenang lah seenggaknya. Kan niatnya memang membantu orang gitu. Setuju. Gitu. Kalau dari gua mungkin berdasarkan tadi yang udah dikasih tahu dengan pesulap merah, mungkin memang kita tuh harus perkuat pikiran juga Iya, betul. secara psikologis, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah apa-apa pengennya, oh ada panglaris, ada apa, santet, pelet, iya. pelet, iya kan? Karena Iya. dukun itu bener, kalau nggak ngibul cuman cabul. Iya benar. Iya. Kalau nggak ngibul cabul. Dua bul. Dua bul. Iya betul. Ya, ya. Pokoknya ya kalau minta jodoh mintanya ke Allah. Iya, sama minta usaha sendiri lah. Iya. Kalau minta jodoh ya kejar. Jangan pakai Jangan, pelet. jangan dikejar, jebak. Dijebak. Karena jodoh kan cuma dua. Kalau nggak Iya, benar. dijebak, terjebak. Setuju. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih. banyak. Yuk, Pesulap sama-sama. merah. Sip, sama-sama. Thank you. To the day I die.